Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi dengan saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Wah, hari ini ramai nih. Kita ada 8 orang ya. Ada 8 orang, biasanya hanya berdua, paling banyak bertiga biasanya. Ini sampai 8 orang, masih di SMP 1 Belimbing, SMPN 1 Belimbing. Ada hal yang menarik di sini yang perlu dibicarakan dan kayaknya bisa menginspirasi sekolah lain lah. Hal yang dilakukan SMPN 1 ini yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu tentang kebersamaan ya, bahasa Indonesianya tentang kebersamaan lah gitu. Nah, di sini ada Pak Hendy ya, ada Pak Hendy, ada Bu Noli, ada Pak Har, ada Pak Budi sebagai kepala sekolah, ada Bang Haji, ada Bu Wulan, dan ada Bu Dewi. Nah, kita akan mengklarifikasi nih, karena saya dengar cerita ini kan dari Pak Budi dan Pak Har waktu awal ke sini, dan ya ingin mengklarifikasi lah, benar nggak hal itu benar-benar terjadi nggak di sini, dan siapa tahu hal itu bisa menginspirasi sekolah lain. Mungkin saya mau ke guru dari yang belum saya ketemu ini, tentang kebersamaan itu gimana sih wujudnya di sini. Mungkin ada yang mau jawab dulu dari ibu-ibu ini, atau Bu Wulan dulu mau jawab? Ya silakan. Ya, kalau yang saya rasakan di sekolah ini memang kebersamaannya memang sangat kuat. Saat kita kumpul-kumpul, misalnya ada acara, atau ada kegiatan, tanpa disuruh, kami udah bisa langsung datang sendiri, terus mengerjakan segala sesuatunya itu tanpa diperintah, dan bisa bersama-sama. Saat mengalami kesulitan, misalnya satu orang dalam mengerjakan sesuatu hal, kita sama-sama bekerja sama, membantu bersama-sama selesai semuanya. Mungkin itu salah satunya. Itu kebersamaan dari sudut pandang Ibu Wulan ya. Kalau Ibu Noli mungkin? Terima kasih. Saya di sini sejak tahun 2019. Ya, kalau menurut sudut pandang saya, di sini yang terbaik untuk saya dalam arti ya kita saling mengisi kekurangan dan saling menguatkan dalam kelemahan. Terutama ketika berhadapan dengan siswa. Ketika kelas 1, mungkin di kelas 1, salah satu kelas siswa ada yang sedikit degil, tetapi semua guru turut menangani dan mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian ketika salah satu teman kerja kita, misalnya ada yang mengalami kesusahan, nah kita juga memberi perhatian berupa uang, itu setulus hati, sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian perhatian antara satu dengan lain juga cukup kuat. Ketika teman kita misalnya ketinggalan mengerjakan rapor, misalnya rapor semester, nah teman-teman yang lain ini, ayo segera dikerjakan supaya cepat selesai. Pasti ada salah satu teman yang langsung mengingatkan, dan ketika dalam segala hal, misalnya ada kelas kosong atau teman kita yang di kelas tersebut misalnya masih mengalami kendala, karena kita teman-teman kan banyak berangkat dengan Ngapino. Nah, ketika selain dari guru piket, ada juga bapak ibu guru lain yang langsung ambil tindakan bagaimana mengatasi kalau kelas ini masih kosong, gitu, langsung memberi tugas dan lain sebagainya. Nah, kita kan punya grup, itu kan saling memberitahu teman juga di grup sampai ke lapangan, itu betul-betul terjadi. Ya, itu yang saya rasakan dan saya lihat sendiri, saya alami sendiri. Termasuk saya juga kadang saya orangnya kan lambat bekerja, maka saya harus awal gitu kan, saya lambat. Tapi ada teman-teman yang senior dan teman sebaya bakal lebih muda, ayo Miss Noli, ini belum gitu. Jadi itu yang saya rasakan dan luar biasa. Berarti ada lah unsur kebersamaan. Ya. Kalau Pak Hendy, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya kebersamaan sini sudah paling bagus lah, ya. Di antara kami di sini memang tidak ada yang mengelompok. Ya, walaupun di sini kalau dilihat dari jenjang usia itu berbeda. Ada yang sudah senior sekali, yang sudah mau pensiun, ya, ada yang usianya masih sangat muda. Tetapi kami di sini bisa saling membaur. Kenapa? Karena kami di sini melihat orang itu
tidak melihat dari mana asalnya, tidak melihat dari sukunya atau agamanya. Kami di sini tetap menyatu gitu. Tidak ada kelompok-kelompok yang ini, kelompok sebelah sana begitu. Jadi saya lihat kebersamaan sini sudah bagus ya. Kemudian ada juga saling membantu antara guru ya. Antara guru-guru di sini baik TU dan juga semuanya itu suka saling membantu. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam mengisi data baik secara online ataupun mengisi aplikasi, itu bisa kami bantu gitu ya. Dan juga ada saling hubungan yang saling menguntungkan gitu ya, sangat menguntungkan antara satu dengan yang lain. Misalnya ada teman yang tidak bisa IT, terus ada yang bisa IT ya, yang bisa IT ini membantu yang tidak bisa. Ya seperti itulah yang saya rasakan di sini. Saya di sini sudah hampir 11 tahun di sini. Udah mulai lama Pak ya? Ya sudah lama, dan saya melihat itu kebersamaan di sini tidak pernah berubah. Bahkan ada guru baru masuk, ya mereka dengan cepat sangat mudah untuk membaur di sini. Ya. Itu udah dari dulu atau baru sekarang baru udah dari Bapak 11 tahun yang lalu udah seperti itu, atau baru beberapa tahun terakhir ini hal itu terjadi ya? Sudah dari dulu Pak. Semenjak dulu. saya masuk ya seperti itu. Saya masuk dulu juga seperti itu, diterima, dan teman-teman lain juga seperti itu, dan itu diwariskan gitu. Misalnya ada kawan yang pindah, itu kebersamaan itu enggak luntur gitu. Enggak luntur. Iya. Jadi masih walau udah pindah masih tetap kesambung dengan guru-guru yang pindah. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang bikin hal ini terjadi gitu? Kenapa kok hal ini bisa ada gitu? Biasanya kan dalam dunia kerja tuh ada persaingan, ada ingin terlihat lebih bagus dari teman sekerjanya, ada yang ingin punya karir lebih daripada percepatan karirnya dari teman-teman yang biasanya kan dalam dunia kerja seperti itu. Nah, kenapa di sini kok bisa ada seperti itu, bisa terjadi seperti ini gitu? Bisa gerak sama-sama, nggak ada yang ingin duluan nih, sama-sama lah gitu. Kalau saya mungkin dari kepala sekolah Pak ya, karena memang begitu masuk pun memang saya rasakan itu berbeda gitu, maksudnya gitu. Jadi apalagi kalau saya itu kan pola dalam memanage itu seperti badan saya sendiri. Artinya saya kepala sekolah itu berarti kepalanya kan. Saya mempunyai tangan kanan Pak Har, tangan kanan Pak Wende, ada mungkin kaki saya Bu Wulan, Bu Noli, semuanya Pak Andi saya libatkan semua. Artinya kalau enak satu, menurut saya memang harus enak semuanya. Tapi ketika ada tadi merasa keberatan satu, juga harus merasakan keberatan istilahnya semuanya gitu, merasakannya gitu. Jadi kalau saya simpulkan itu rasa asuhnya itu di sini sangat kuat. Jadi saling mengisinya tadi sudah disampaikan Bu Wulan, Bu Noli tadi, ketika tidak tahu, tadi sampaikan Pak Adi juga, ketika dia tidak tahu, yang ini ngasih tahunya atau membantunya gitu, rasa asahnya. Kemudian rasa asihnya itu ketika tadi ada bencana atau apa, pasti semuanya akan merasakannya gitu. Misalnya ada si A gitu, misalnya kena musibah, ya yang lain juga akan seperti keluarganya sendiri. Kemudian rasa asuhnya itu bersama-sama dalam tadi tujuan kita di sekolah ini untuk apa sih? Dalam rangka tadi mungkin meningkatkan kognitifnya anak, kognitifnya kawan-kawan semuanya di sini saling Pak, gitu Mas Adek. Jadi saling tadi untuk merasa tidak ada yang tua. Tadi kan Pak Adi kan ada yang tua, ada yang muda, tapi kayak saya ini kan termasuk yang sudah tua sebenarnya gitu kan. Tapi ya berusaha untuk membangun yang muda. Demikian yang muda yang masih harusnya ada program-program induksi misalnya gitu kan, cepat menyesuaikan ketika di sini seperti itu. Jadi rasa asuhnya seperti itu, menganggap yang datang baru itu bukan orang lain, maksudnya diri kita sendiri. Nah, mungkin ada dari mungkin ada yang mau nambah Pak Har mungkin. Kalau saya itu kebetulan di sini saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk jadi kekasiswaan ya. Yang sangat saya rasakan di sini kemudahannya ketika ada siswa yang bermasalah, kita bersama-sama menangani dengan guru wali kelas maupun guru mapel dengan dibantu oleh guru BK. Permasalahannya itu apa? Ketika permasalahannya dengan kehadiran beberapa hari tidak masuk, kita ada yang namanya home visit gitu kan. Kita berkunjung sama-sama waktu itu dengan Miss Noli ya, didampingi dengan
guru BK. Nah, mungkin bisa agak keras karena mic-nya jauh. Jadi kami sama-sama ke tempat rumah siswa ini. Kami mintai keterangan dari orang tua penyebabnya apa, kemudian kita berikan semacam motivasi kepada anaknya dan juga pemahaman kepada orang tuanya. Dan itu sangat mempermudah saya selaku siswa di dalam sangat terbantu gitu. Itu dengan siswa ya. Kalau dengan guru yang saya rasakan ketika ada salah satu kawan yang ulang tahun ini biasanya. Kenapa nih kalau ulang tahun nih? Kok langsung ketawa semua? Ketika ada salah satu kawan yang ulang tahun, mereka dengan sendirinya ketika ada salah satu teman yang mengetahui, si yang ulang tahun, nah dengan sendirinya mereka akan mengatakan kita kapan masak-masak gitu, makan-makan gitu. Dan masanya di sekolah. Dan ini keistimewaannya kadang-kadang karena saya dulu pernah mengajar di tempat lain tidak ada seperti ini gitu. Rasa kekeluargaan itu berbeda sekali. Masaknya ibu-ibu sama-sama gitu kan, yang lain juga membantu gitu. Makan sama-sama, sebelum makan kita berdoa dulu, kemudian mengucapkan selamat. Pokoknya yang sebelum ngasih salam sama yang ulang tahun belum boleh makan nih. Mungkin tambahkan juga ada yang walaupun tidak ulang tahun misalnya punya rezeki bisa beli apa gitu juga patungan gitu, makan dulu. Kadang pun patungan Ya kadang patungan juga. pengen masak apa kan, Hampir setiap minggu Mas Ateng. Hampir setiap minggu ada seperti itu. Kok bisa setiap minggu ada masak-masak itu? Itulah tadi ada rasa kekeluargaan lah. Ada rasa kekeluargaan itu. Istilahnya kayak ini nih keluarga kedua kami gitu. Kadang-kadang kami juga kalau dipikir alasannya kenapa enggak tahu. Karena secara otomatis seperti itu. Jadi otomatis saja itu semua. Misalnya nah saya tadi penasaran dengan ulang tahun tadi ketika langsung ketawa semua tuh ada apa sebenarnya? Kalau hanya masak-masak kan, itu biasa nggak harus nggak harus ketawa. Nah ini kenapa tadi tiba-tiba responnya ketawa semua? Mungkin pada ingat kali ya Pak, mungkin satu dengan yang lainnya tuh kadang ingat ulang tahunnya kapan kadang. Jadi kan bulan ini nih yang ulang tahun kayaknya Pak Handi ini kan tanpa kayaknya spesial, tanpa misalnya kita meminta untuk ditraktir makan-makan atau masak-masak di sekolah, jadi udah ada inisiatif sendiri sih. Mungkin karena mungkin kepeduliannya berupa ingat kayak ulang tahun temennya gitu kan, jadi kami ngerasa ya satu keluarga lah di tempat ini. Yang saya rasakan kemarin sempat saya ini dibuatkan video selamat ulang tahun Pak, padahal saya sengaja tidak datang ke sini. tapi karena ada grup kan Pak, jadi kita buat. Itu juga bukan rencana, tidak ada saja langsung itu. Memang spontanitas seperti iklan gitu kan. Kami ingat Bapak ulang tahun, jadi ya itulah. Mungkin yang dirasakan saya seperti bapaknya gitu. Ya, betul Pak. Terus selain dari itu ya kita di sini juga kalau waktunya kita Lebaran sama Natal, itu pasti secara otomatis juga yang kunjungan kita kekeluargaannya itu rasanya ya betul-betul seperti keluarga gitu kan. Nggak ada beda, kita nggak ada beda satu yang lain. Kemudian kita juga melihat yang lebih tua ya seperti orang tua kita gitu kan, dan seperti saudara. Betul-betul sih saya rasa di sini saya juga orang baru tapi betul-betul ngerasa seperti saya udah 11 tahun seperti Pak Handi ya. Beda banget. Saya udah ini sekolah ketiga tempat saya. Di tempat saya udah saya berusaha membangun seperti itu kan, tapi kalau sendiri kan tidak bisa Pak. Jadi dengan di sini dengan bersama teman-teman yang memiliki keunikan masing-masing, memiliki kepandaian, kecerdasan, kebijakan yang masing-masing. Jadi saya juga seru dengan teman-teman. Kadang kita juga bergurau itu kalau orang tidak mengerti kami bergurau ini, mungkin bagi orang itu mungkin kami udah di seperti apa kan, tapi bagi kami sini ya udah gitu, gurau, ketawa, ngakak, gurau, walaupun kadang guraunya ya gimana dengan kalau saya dengan yang senior mau balas kadang sebelumnya kan saya nggak mau, tapi saya balas gitu kan, namanya gurau. Berarti ada gurau, pokoknya tertawa Pak bersama kami. Berarti sisi manusianya dari guru-guru di sini tetap diperhatikan ya, maksudnya biasanya kan kalau guru-guru itu
jaga image atau apa apa nomor 2 di sini. Sini nomor 2. Jadi Pak. Maksudnya ketika dengan anak-anak Pak Hari itu berbeda dengan ketika dengan kita gitu. Dia bisa menempatkan pada tempatnya. Sama tadi Miss Noli juga gitu, ketika jadi wali kelas berbeda ketika dengan misalnya dengan itu bisa melakukan aktivitas gurunya itu bisa memilah-milah gimana kita tepat dengan siswa apa dengan guru-guru gitu. Iya. Ya maksudnya ini kalau dengan siswa kan memang harus menjaga image ya karena tugas sebagai pendidik. Tapi biasanya kan setahu saya kalau guru-guru itu sering apa ya? Ada teman-temannya sendiri cocok-cocokan gitu loh. Gap-gapan karena kan biasa kayak gitu terjadi karena karakternya beda-beda. Nah, pas yang ini karakternya sama nih, akhirnya bisa cocok. Nah, dengan yang ini karakternya beda lagi. Nah, ini di sini bisa itu apa karakternya sama atau gimana kok bisa nyatu semua? Yang saya rasakan itu ibaratnya saya megang mobil gitu lah. Saya nyetir gitu itu semuanya ikut gitu, tidak ada yang mau keluar loncat atau apa itu. Seperti itu. Artinya kayaknya satu tujuan kayaknya Bang. Mungkin memiliki satu tujuan kali kami ya. Nah kalau ini Bang Haji nih dari tadi diam nih belum ngomong sama sekali. Biasa ini paling kalem ini. Karena ini masih sendiri jadi paling muda. Ini adik kami yang paling bungsu di sini. Paling muda kayaknya di sini. Nah sebagai orang paling muda ngelihat kondisi ini gimana? Saya tuh di sini kayak ngerasa apa ya? Kayak punya orang tua kedua gitu. Jadi ngelihat Pak Budi, kayak ngelihat Pak Har, terus guru-guru senior yang lain kayak gitu tuh jadi seperti orang tua kedua saya. Kalau yang seperti Miss Noli udah kayak kakak saya, Bu Ulan kayak gitu. Jadi apa ya? Saya juga bingung awalnya juga waktu saya awal di sini juga ngerasa agak segan gitu kan, agak takut. Maksudnya jadi nggak terlalu banyak omong gitu, nggak terlalu banyak gimana. Tapi semakin lama kok enak gitu, semakin bercanda kayak gitu segala macam tuh santai. Kayak saya juga bisa bercanda ke Pak Budi, saya bisa bercanda ke Pak Har gitu. Padahal jauh umur usianya juga jauh kayak gitu. Masih bisa menyesuaikan gitu. Jadi apa ya? Jadi ngerasa nyaman aja. Dan akhirnya membuat lingkungan sekolah ini jadi nyaman buat guru-guru, jadi betah ya. Kayak misalnya sekarang siswanya nggak masuk ada wawancara gini ya betah sampai jam segini ya. Karena ini kadang walaupun nggak ada wawancara pun kami kadang tetap datang sini. Ngapain? Kadang suasana sekolah. Kadang ngerumpi kami Pak ngobrol-ngobrol gitu. Kadang sampai sore juga kadang ya Pak. Nggak terasa. Memang sekolah bener-bener betah di sekolah gitu. Nah dari hal ini yang jadi pertanyaan saya, ada imbas enggak untuk sekolahannya itu sendiri gitu. Maksudnya jadi kesiswanya, apakah siswa-siswa di sini dengan kondisi seperti itu jadi lebih baik, manajemen sekolahnya jadi lebih baik, atau akrabnya gitu hanya ketika udah momen-momen gininya, tapi ketika sampai ke prestasi sekolah itu sampai nyambung ke sana enggak dari siswanya. Secara otomatis ini berimbas dengan siswa ya. Karena ketika ada kegiatan siswa, kita misalnya ada berbagai perlombaan dari kabupaten yang harus melibatkan siswa, harus dibawa ke Pino dan sebagainya ya. Kita sama dengan guru mapel, misalnya lomba apa gitu kan, kreasi, kita sama dengan guru kesenian. Kemudian seni itu ya, misalnya lomba olahraga, kita bersama dengan olahraga dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh dengan anak, karena anak pun merasa diperhatikan oleh beberapa guru gitu. Bukan hanya satu guru tapi oleh beberapa guru gitu. Dan juga ketika ada kegiatan yang ditempatkan di sekolah, kami juga dengan sukarela tanpa harus diperintah oleh kepala sekolah apa gini enggak, kita secara dengan kesadaran sendiri gitu kan, ikut membantu kegiatan itu, bukan hanya 1-2. Kemarin kan pernah ada kegiatan PGRI itu Pak, yang di dalam gantung hanya beberapa putih guru itu, tapi ternyata semuanya kawan-kawan di sini datang semuanya, mendukung semuanya. Yang kegiatan PGRI itu waran ya, waran gitu ini tanpa saya suruh, tanpa saya itu memang langsung artinya terjun masing-masing, yang perlengkapan, yang son-son, yang
menyiapkan kayak istilahnya apa kayak IT-nya gitu, maksudnya fokus segala itu langsung disiapkan. Jadi heran kawan-kawan yang di PGRI itu kok langsung istilahnya semuanya bisa bantu, ada yang nata bunga, ada yang jadi tidak harus mengandalkan panitia gitu Pak. Iya. Berarti di sini kalau misalnya bikin sesuatu nggak perlu kepanitiaan berarti Pak? Ya ada kepanitiaan. Ada kepanitiaan cuman cuma yang lain tetap bekerja juga. Kayak hanya simbolis kan. Tapi akhirnya apa garcep lah kalau apa ya kalau bahasa anunya peka, kalau bahasa anak hari ini anak-anak hari iya, jadi benar-benar memiliki rasa memiliki terhadap sekolah itu benar-benar besar gitu. Menarik menurut saya. bisa seperti itu, sekolah seperti itu. Saya masih penasaran kenapa kok hal itu bisa terjadi gitu loh. Manusia itu kan beda-beda Ya, gitu. betul Pak. Tapi kalau menurut saya sih itu kesadaran Kenapa ya? dari pribadi lah. Dari sendirilah. Mungkin udah menyatu kali kita ya. Satu dengan yang lain itu pakai udah jadi satu. Dulu pengalaman yang di sana seperti apa, terus di sini seperti apa, jadi membuat rasanya agak beda. Kalau di tempat saya yang udah dulu, saya kok merasa apa ya? Tidak ada teman, tidak ada tim, gitu kan? Jadi seakan-akan saya berjuang sendiri, gitu. Jadi seakan-akan saya tidak punya atasan, tidak punya apa ya, nggak punya kekuatan. Kalau ada persoalan di lapangan, mau share kemana, mau menyampaikan kepada siapa kan? Nggak bisa saya sampaikan itu, gitu kan? Kalau yang saya rasakan selaku kepala sekolah itu Pak Mas Ateng ya, kalau dulu saya kan segala sesuatu itu harus saya sendiri, laporan bos saya sendiri, pokoknya hampir semua laporan dan itu laporan itu saya sendiri, hanya tanda tangan mereka. Tapi kalau di sini berbalik 360 derajat ya Pak ya. Iya. Semuanya harus malah orang lain semuanya. Ada udah bagian kesehatan Pak Har ya Pak Har, bagian kurikulumnya Bu Ramina. Jadi seperti itu Bu Ular, semuanya sudah terlibat masing-masing. Artinya datang dengan datang saya ini tidak ada pengaruhnya bagi sekolah ini, yang saya rasakan itu. Jadi tapi ketika kita misalnya perlu harus ngumpul seperti itu. Yang saya rasakan sih memang masing-masing itu karena profesi dia profesional oleh profesional mampu gitu ya, seperti itu. Dan hal ini terjadi karena memang sudah berlangsung dari dulu dan tidak bentuk seperti itu. Ya, kalau saya baru 3 tahun saya tidak tahu ya dari sebelumnya gitu, cuma yang rasakan seperti itu. Dan Pak Budi ketika datang ke sini sudah terbentuk seperti itu. Dan ini berjalan terus ya terus malah makin erat kali sekarang ya. Malah makin inilah keluarganya makin erat, saking akrabnya gitu kan. Kawan-kawan guru yang mau pindah ya. Dan ini ada satu fakta lagi yang saya dengar, ada 2 fakta yang ingin saya ungkap. Fakta pertama, sini saya dengar-dengar ya, waktu awal saya kesini kan ngobrol-ngobrol juga sama Pak Har sama Pak Wendy. Ternyata sampai kerjaan-kerjaan lembur di sini nggak mengharapkan bayaran lebih itu. Itu kelebihannya memang ya. Jadi karena merasa mungkin ya rasa tanggung jawabnya gitu harus selesaikan. Kayak Mas Haji ini kan kalau dihitung honornya sangat kecil sekali sebenarnya. Tidak dihitung, tidak apa, tapi mau bekerja bantu kawan-kawan semua, dan itulah mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa lah yang semuanya juga seperti itu. Pak Har kadang sampai sore, Bu Bulan, Bu Noli apalagi memang tinggal di sini kan. Memang tanpa ada dihitung sebagai penjaga atau sebagai apa tapi tetap bekerja. Ada bisa sampai seperti itu ya tahap-tahap. Dan ini ada satu lagi, ini saya dengar dari orang-orang di luar sih tentang sekolah ini. Ada satu fakta lagi bahwasannya sebenarnya guru-guru di sini yang layak dan pantas untuk jadi kepala sekolah itu banyak, cuman nggak mau aja. Iya, itu benar dari sini ya. Banyak ditawarkan oleh ini ya, tapi enggak. Dari berarti sekitar 10% lebih lah dari semuanya itu sebenarnya yang layak jadi kepala sekolah. Cuma yang memang kendalanya itu ada yang nggak mau, terus ada persyaratan lah yang apa namanya, tapi sebenarnya sudah sangat layak. Artinya memanage itu sudah sangat layak. Kayak Pak Andi ini sudah sangat layak sebenarnya. Pak Har juga sudah layak, Bu Bulan, Bu Dewi sebenarnya sudah sangat layak ketika dia nanti
memegang tampuk kepemimpinan di sekolah baru sebenarnya saya. Cuma ada kayak Bu Ramina kemarin memang terus terang saya belum mau masih mau belajar dulu lah intinya. Itu hal itu terjadi apa karena nggak mau jadi kepala sekolah di tempat lain atau karena enak di sini? Karena enak di sini. Karena betah kayaknya di sini tidak mau pindah. Karena betah di sini. Bisa. Orang guru bulan ini sudah disiapkan teman jadi kepala sekolah ini mundur jadi kepala sekolahnya. Nah kok bisa Bu? Iya, kemarin tuh sempet diikut seleksi kan Pak, ikut calon kepala sekolah. Cuman saya mundur, saya lebih memilih saya ikut di pengajar praktek guru penggerak. Nah kalau saya lebih memilih yang pengajar praktek guru penggerak, saya pikir kan kalau kepala sekolah otomatis saya pindah dari sini juga kan. Kalau pengajar praktek saya bisa tetap di sini dan bisa membangun sekolah ini lagi gitu supaya lebih maju juga lah bersama-sama dengan teman-teman. Nah kok bisa? Orang biasanya jadi guru kan ngejar jadi kepala sekolah semua. Itulah kan jadi benar sih kayaknya Pak, kayaknya lebih memilih memang betah di sini kayaknya, nggak mau pindah dari sini. Jadi saya lebih memilih yang pengajar praktek kan jadi guru penggerak, jadi supaya sekolah ini juga bisa maju lah. Walaupun hanya cuma jadi guru. Lebih memilih jadi guru biasa majukan sekolah ini daripada jadi kepala sekolah. Iya. Bukan aneh. Mungkin karena saya kan belum tahu juga Pak di sekolah lain tuh apa nanti saya di sekolah lain bisa bersama-sama juga membangun sekolah kan, atau di sini tetap teman-teman sama-sama bergandengan tangan mau sama-sama maju juga gitu. Jadi kalau dirasakan. Jadi guru itu iklimnya benar-benar dipikirkan ya untuk apa? Kalau saya lihat akhirnya kalau membayangkan kalau misalnya semua iklim sekolahan seperti ini kan gurunya saling bantu, saling kerjasama itu menarik. Ini fakta lagi misalnya disuruh jadi kepala sekolah nggak mau, ini kan lucu. Menurut saya tuh ini lucu. Semua kayak Pak Har pernah ditawarin jadi kepala sekolah juga? Pernah. Nah kok nggak mau juga Pak Har? Saya lebih menyayangi kawan-kawan di sini. Bahkan waktu itu ada kepala sekolah yang kesini itu terheran-heran. Kok bisa seperti ini ya di sini ya, dibandingkan dengan yang tempat lain yang ini lebih elit, lebih besar ini, tapi rasa kekeluarganya lebih terasa di sini gitu. Dan beliau sampaikan langsung ke kami pun nggak tahu kenapa gitu. Iya, menarik ya. Saya masih nggak habis pikir tawarin jadi kepala sekolah nggak mau, nggak habis pikir deh. Karena rasa nyaman ya. Karena sekolah sini kan kalau misalnya dibicarakan dari segi fasilitas dan daerah kan agak jauh juga. Dibilang terpencil enggak lah, tapi kan di daerah kampung juga lah di sini. Tapi memilih di sini dan yang berangkat dari Pino kayaknya juga jauh-jauh juga ya. Rata-rata kami dari Pino semua. Rata-rata dari Pino semua. Saya dari Pino. Kalau Ibu dari mana? Tinggal di sekolah. Oh, tinggal di sekolah. Tinggal di sini misalnya. Wah, ini saking cintanya sama sekolah sampai tinggal di sekolah. Iya. Ini menarik. Ini apa? Saya rasa para sahabat lapangan inspirasi sekolah-sekolah yang lain bisalah niru sekolahan ini. Sekolahan ini bisa dikatakan banyak menciptakan kader guru-guru yang baik, dan mereka memilih mengembangkan sekolah ini daripada mengembangkan sekolah lain. Contohnya kalau misalnya jadi guru yang baik kan dari dinas diminta untuk jadi kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah yang lain kan harusnya mau dengan kemampuan seperti itu. Tapi dengan kemampuan seperti itu mereka memilih untuk sementara bertahan dan mengembangkan alma maternya lah. Bukan alma mater juga ya. Orang bukan lulusan sini semua kan? Nggak ada yang lulusan sini kan? Nggak ada kan? Nah kok bisa? Ini kalau misalnya diruntut dari sejarahnya nggak masuk akal. Lulusan sini nggak ada. Rasa cintanya itu terbangun dari mana? Misalnya lulusan sini itu kan terbangun wah ini sekolah saya nih dulu. Nah ini kan hanya ditugaskan di sini, tiba-tiba kok mau seperti itu kenapa? Ada yang bisa jawab mungkin Pak Andi Andi ya. Andi mungkin bisa menjawab kenapa hal ini bisa terjadi Pak.
Saya rasa itu kembali ke yang tadi, sudah rasanya cintanya pada sekolah ini. Jadi mungkin kalau ditawarkan jadi kepala sekolah atau ini enggak mau. Karena rasa cintanya itu. Dan Bapak juga pernah ditawarin kepala sekolah juga, Pak? Kalau secara pribadi dari dinas sih belum pernah, Pak. Cuma mereka paling nanya sudah pangkat berapa, jurusan kuliahnya apa gitu. Cuma itu saja ditanya. Lagi pula saya enggak pernah sih untuk ngaju-ngajukan diri itu enggak pernah. Dan memang udah betah di sini. Ya udah betah sih. Udah nyaman di sini. Ya ini menurut saya ya menarik lah, kayak hari ini saya 2 hari ya. Saya boleh cerita Pak Handi ini kan dari tahun berapa, 2011 Pak Handi ya? 2009 bendara. Sampai sekarang ditawarkan ke kawan-kawan semuanya tidak ada yang mau. Saking percayanya ke Pak Handi masih kawan-kawan tidak ada yang mau ngambilnya, padahal itu megang uang gitu maksudnya gitu, tidak ada yang mau. Wah, ini lucu juga ini. Kalau orang-orang kan berebut tuh ngambil posisi. Nah di sini nggak ada yang mau. Emang yang aneh sekolahnya. Ada mungkin 4-5 kali Pak Handi ini mau mundur dari bendara. Tapi nggak ada yang mau. Tahan dulu lah Pak Handi sadar itu. Tapi dan juga kepala sekolah itu selama saya di sini sudah 4 orang. Semuanya minta saya jadi bendaranya gitu. Walaupun saya bilang yang lain aja Pak, tapi enggak apa katanya. Yang bendara lama lagi gitu maksudnya. Maunya saya terus gitu Pak. Dari kepala sekolah tuh maunya saya bendaranya terus gitu. Nah, berarti kan ada kelemahan juga berarti dari sisi kepercayaan dan kebersamaan ini kan. Ada misalnya macam Pak Andi sebenarnya dari hati pengen istirahat Pak ya. Jadi sebenarnya gini, mau saya rolling kan nantinya Pak Andi, misalnya waka kurikulumnya, terus Pak hari ini masuk di mana atau Bu Wulan masuk di mana, mau di rolling gitu. Nah, cuma ketika tidak ada yang mampu mengampunya kan, mungkin saking percayanya transparansinya Pak Andi itulah jadi kawan-kawan itu artinya tidak ada uang itu yang dimanipulasi seperti itu, makanya kawan-kawan merasa kalau memang ada, kalau memang tidak seperti itu. Udah ngerasa pas kali pada jabatannya masing-masing. Kalau Pak Har udah ngerasa memang udah enak di ini kan kesukaan, dan kami juga guru-guru udah ini sama Pak Har dengan jobnya masing-masing udah. Iya. Berarti kalau ya memang kalau ngomong kerjaan kan memang keahlian ya. Nggak bisa dipaksakan. Misalnya orang misalnya suka mengurusi siswa terus disuruh ngurusi uang itu pasti akan pusing juga nanti pada akhirnya. Dan kayaknya sekolah-sekolah yang lain dan kebanyakan lah manajemen pemerintahan kita tuh kayak gitu, nggak sesuai keahlian, nggak profesional. Sukanya di mana, keahliannya di mana, ditaruhnya di mana. Tapi di sini bisa mempraktekkan itu karena ada kepercayaan dan ada kebersamaan itu tadi. Ini sangat menarik dan kita ngobrol nggak kerasa ini. Nah, udah setengah jam lebih. Jadi mungkin kita sudahi saja. Mudah-mudahan sekolahan yang lain bisa meniru manajemen sekolahan ini. Bisa mencetak guru-guru yang baik, bisa. Dan satu hal lagi yang sekolahan ini kayaknya benar-benar serius yang membangun sekolahnya. Contohnya kayak perpustakaan aja di sini bisa ada pustakawan. Kayaknya di Melawi, Pak Budi mungkin tahu datanya di Melawi. Belum ada kan? Baru di sini kan yang ada pustakawan itu menurut saya walaupun santai, enjoy, tapi keseriusannya tetap dilakukan oleh sekolah sampai hal sedetail literasi yang sekolahan kita berpuluh-puluh tahun nggak ada yang peduli. Di sini bisa ada pustakawan, itu menurut saya cukup apresiasi yang luar biasa di sekolah ini. Mungkin terima kasih lah atas obrolannya dan maaf mengganggu waktunya sampai jam segini, biasanya jam 12 guru-guru udah pulang dan hari ini sebenarnya sekolahnya daring tapi datang ke sekolah semua karena kami datang ke sini. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk guru-guru, kepala sekolah di seluruh Indonesia yang nonton video ini, tiru manajemen sekolah ini, studi banding lah ke sini. Ini sekolah yang SMN 1 Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Jadi Kalimantan Barat. Bisa studi banding di sini lah, belajar tentang manajemen seperti ini. Karena saya tuh untuk masalah guru-guru tuh kadang
di beberapa sekolah yang saya sekolah, antara guru bertengkar sampai berjambak depan muridnya itu kan. Guru sampai saya pernah SD itu guru bertengkar guru di dalam kelas ngajar saya, di luar teriak-teriak bertengkar mereka. Itu kan sangat tidak etis dan kayaknya banyak sekolah juga yang mengalami hal seperti itu. Dan ini etika guru di sini dan manajemen guru di sini patut diacungi jempol dan diapresiasi dan perlu dicontoh lah oleh sekolah di Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih buat sahabat Laman Inspirasi. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi. Dadah.